Selamat pagi. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Lagi ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, gimana kabarnya? Baik. Ada yang sakit? Jangan. Semuanya baik. Saya coba akuntin dulu ya. Siapa yang bisa masuk? Oke, absen ya. Artinya Setiawan, Arjani Huban, Siap hadir. Agni, Siap hadir. Ainun, Siap hadir. Ahmad, Siap hadir. Aldir, Alif, Siap hadir. Alivia, Ramadhani, Siap hadir. Sven, oke. Alisa Febi, Siap hadir. Sven, Dewi Hidayah, oh Sven juga. Dewi Ainun, Siap hadir. Sven, Endra Ramos, Jamil, Fausia, Siap hadir. Firjawan, Siap hadir. Rizka, Gerson, Siap hadir. Abjad, Siap hadir. Martinson, Siap hadir. Martini, Siap hadir. Asti, Siap hadir. Husna, Indriani, Jihan, Anam, Maria Fiska, Melani, Mikael David, Onel, Restuanto, Revalina, Sven, Triatno, Rizkianus, Sila, Siap hadir. Surya, Siap hadir. Febrianti Suba. Baik, karena udah masuk semua dan ada beberapa yang bikin dan ada yang mungkin sakit ya. Baik, kita masuk dulu ke pada materi hari ini. Sebelum saya membahas tentang materi pada pagi hari ini, apakah ada yang masih ingat materi pada pertemuan sebelumnya? Angkat tangan. Materi yang di pertemuan sebelumnya sebelum kita membahas materi ini, kira-kira apa? Angkat tangan yang tahu? Ya betul. Jadi kita membahaskan asal usul negaranya bahasa Indonesia gitu ya. Iya, atau masa nasional juga. Kita membahas masa praksara, juga membahas asal usul nenek moyang bangsa Indonesia. Ya. Dari mana kita berasal betul? Ada bahasa Melayu, ada genre Melayu gitu ya. Oke. Nah pada hari ini kita akan membahas juga lanjutan dari materi sebelumnya. Tapi ini masih beda. Tapi ini beda KD. Ya. Kalau yang pertama itu KD-nya tentang masa praksara dan curah kehidupannya. Kalau ini kita membahas tentang hasil budayanya apa saja. Ya. Saya sudah di awal jelaskan bahwa kalau kita membahas masa praksara, yang kita tahu harus 3 hal, yaitu cara manusianya, bagaimana cara dia hidup, lalu apa hasil budayanya. Nah hari ini kita akan membahas apa sih hasil budaya atau nilai-nilai masyarakat praksara yang masih digunakan pada masa kini. Baik, ini adalah contoh dari gambar kebudayaan pada masa praksara. Ya. Nah, silakan dibuka bukunya tentang materi hasil budaya masa praksara. Ya. Baca dulu bukunya gitu ya. Lihat-lihat gitu ya, literasi gitu ya. Sebelum kita masuk kepada materi tentang apa sih hasil budayanya gitu ya. Apakah sama dengan sekarang gitu? Apa perbedaannya? Ya. Apakah peralatan yang digunakan pada masa lampau itu, masa praksara itu apakah ada kesamaan dengan masa kini? Ya, gitu ya. Oke. Sudah dibaca sekilas dulu, baca dulu aja gitu ya. Tentang materinya gitu. Dipahami dulu sebelum kita masuk kepada materi tentang masa praksara.
kan masuk budaya apa saja gitu ya. Oke. Baik, bisa dibaca ya bukunya di halaman sekian. Kemudian, nah kita masuk ke pengamatan. Kita kira gambar apa? Api ya? Tahu kan api kan ya? Api itu gimana? Panas ya? Panas digunakan untuk apa biasanya kalau api? Masak ya? Apalagi bisa masak? Bakar ya? Bakar. Jadi api itu bisa untuk kebaikan, bisa untuk keburukan gitu ya. Nah kira-kira orang zaman purba itu membuat api gimana caranya? Ada batu ya? Muncul api gitu ya. Dan bagaimana membuat api dia secara nggak sengaja karena pada waktu itu ketika dia membuat batu dia ketika dia membuat batu boleh digesek-gesekkan membaluskan peralatannya untuk ikan maka muncul api gitu ya. Nah selain itu juga ternyata manusia purba itu mengenal api dari yang kedua ini. Nah ini gambarnya. Nah tempat kita ini adalah contohnya ada flex atau api gitu ya, lalu tulang batu dan kakak pelimbas. Dan kalau dilihat itu masih batu biasa gitu ya, batu yang sama kalau bukan di jalan ya, seperti itu belum diolah. Ya. Jadi perbedaan antara paleo, meso, neo itu adalah dari segi peralatannya. Semakin dia akan berkembang maka akan semakin halus. Ya. Kalau paleo itu nanti dia masih batu biasa. Nanti meso itu sudah mulai ada yang halus. Neo sudah halus semua. Nanti akan perbedaannya. Lihat. Berikutnya zaman Mesolitikum. Berlangsung kira 10.000 sampai 25.000 tahun yang kira-kira gitu ya. Lalu yang bendanya itu ada perbedaan dengan tadi itu masih kasar, tidak ada yang dihaluskan. Di sini mulai dihaluskan. Ini misalnya. Mulai yang halus. Kemudian hidupnya mulai meletak, tinggal di gua-gua. Maka dikenal dengan nama apa? Abruzos project. Ya. Artinya apa? Tinggal di gua-gua yang biasanya dekat dengan sumber air. Kenapa ya? Kenapa ke orang tinggal di dekat yang ada sumber air? Ada tahu nggak? Kenapa? Dan itu apalagi kira-kira? Minum dari batang buah. Oke, lagi. Ya, minum. Kenapa? Ya, apa ya? Coba hewan minum di situ, Pak. Yes, cerdas sekali ya. Jadi biasanya hewan itu di situ. Minum di situ. Karena jamannya tergantung pada alam, belum bisa membuat makanan, maka dia berbunyinya daripada dia jalan nomaden, mereka dia nunggu di situ. Ada hewan yang minum dibunuh. Nah pada masa ini manusia sudah mengenal api. Ya, kalau tadi pada zaman Paleolitikum belum. Jadi makanan masih mentah. Ya, ini bayangkan ya makanan masih mentah itu kamu makan ya. Nah pada masa ini manusia sudah mulai makan dimasak. Ya, seperti itu ya. Kok bisa Pak? Karena tadi ketika membuat perawatan kan, ketika menghaluskan bagian yang kasar kan muncul ikan api ya. Itulah dia mengenal api. Kalau tadi yang ini kan nggak ada, jadi batu biasa diambil buat dilempar, buat dibuat potong. Kalau di masa Meso itu udah mulai dihaluskan. Ketika haluskan itu muncul api. Ketika api dia membuat ini apa gitu kan? Bahkan gitu kan. Kemudian dia nggak sengaja lihat ada hewan yang masuk ke dalam api itu, jadi baunya kok enak makan. Kita aja. Lalu dia belum mengenal sudah mulai mengenal bagaimana sistem berbentuk tanah, ya, atau lebih dari. Ini adalah bentuk dari contoh dari suku budayanya. Nah, karena tinggal di gua-gua maka biasanya mereka itu membuat sebuah lukisan. Ya kan? Kalau kamu misalkan nanti ke daerah Sarkulirang gitu ya, atau ke daerah Sulawesi atau di daerah mana gitu ya, itu ada muncul lukisan di gua yang
misalnya sekian gambar-gambarnya bisa sederhana gitu ya. Mungkin gambar tentang hewan gitu ya. Gini ya. Nah ini. Atau mungkin gambar orang gitu ya. Yang masih sederhana. Nah biasanya dia menggambar tentang pengalamannya dia ketika berburu gitu ya. Ketika sedang ada ya begitu. Oke, ada yang mau nanya sebelum saya lanjut lagi? Halo Nen? Ada yang mau nanya? Silakan bertanya. Tidak ada? Oke, lanjut. Setelah tadi ke zaman Mesolitikum, kita pada zaman Neolitikum, di mana pada masa ini manusia sudah mengenal bagaimana menghasilkan sebuah makanan atau bercocok tanam, ya. Dan proses budidaya pun mulai halus, ya. Ini yang budidaya masih kasar, separuh kasar, sudah halus, ya. Lalu di sini juga mengenal sistem barter, yang sudah ada bagaimana menghasilkan sebuah alat yang sudah halus, gitu ya. Berdiskusi, lalu muncul desa, mereka mulai bikin kampung-kampung. Kenapa kamu dia bikin kampung-kampung? Karena ketika dia bikin sawah, bikin kebun, itu harus dijaga. Karena kalau nggak dijaga, maka akan gampang diambil orang lain, gampang dimakan sama hewan buas, hewan liar. Maka supaya tidak dimakan, supaya tidak diganggu, maka mereka membuat perkampungan. Ini contohnya, ya, ada gerabah, ada kapak-kapakan dan sebagainya. Nah, lalu setelah mereka itu sudah tinggal tetap dan sudah membuat sebuah persawahan atau minimal bagaimana mereka bertani, gitu ya. Mereka mulai mengenal zaman yang baru atau zaman Megalitikum atau dikenal sebagai zaman Neolitikum lanjutan. Di sini mereka sudah mulai mengenal bagaimana roh nenek moyang. Mereka sudah mengenal agama awal. Jadi agama awal kita adalah itu. Agama asli Indonesia itu animisme, Islamisme. Ya, tidak ada agama asli di Indonesia kecuali ini. Ya, 5 agama yang ada di Indonesia itu semuanya agama dari luar. Ya, yang agama asli ini animisme, dinamisme itu ya. Ini. Jadi kata mega itu artinya besar, artinya batu yang besar. Ya. Di sini pada masa ini ditemukan bagaimana konsep purba itu membuat sebuah bangunan yang besar. Ya. Ini contohnya ada menhir, ada dolmen, waruga, kaca batu dan sarkofagus. Nah di antara ini semua yang masih digunakan hingga sekarang adalah konsep yang ini. Kemudian berudak. Mana nggak lihat konsep kemudian berudak? Jadi ini kayak gini ya, kayak ada lingkarannya ya. Ini sakral, semi sakral, relevan. Ada yang suci, yang suci, ada yang tidak suci. Sama kalau kamu di masjid, tahu? Ada namanya bahasa suci. Ada kan ya? Itu konsepnya sama dengan ini sebenarnya. Atau yang Kristen, yang Katolik ya, tahu kan? Kalau di Katolik itu ada namanya altar ya. Yang ada apa namanya? Tingkatannya ya. Itu seperti ini. Jadi konsepnya itu konsep kemudian berudak itu secara langsung masih ada sampai sekarang. Ya. Itu konsep yang sebenarnya orang nggak tahu gitu ya. Biasanya mereka membuat sebuah bangunan tempat yang tinggi gitu ya. Begitu. Oke, ini adalah berarti masa pembagian. Masa di mana manusia purba mulai mengolah hasil budaya dengan menggunakan logam ya. Bangsanya bangsa dari Melayu gitu ya, dari Yunan seperti kemarin bahas ya, ada Proto dan Deodo gitu ya. Dimana bangsa dari Melayu ini membawa budaya logam gitu ya. Ada perunggu dan besi ya. Dan biasanya kalau di Indonesia hanya ditemukan 2 jenis logam, yaitu perunggu dan besi. Tembaga, emas, ya. Ini contoh dari peninggalannya. Ya. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak dari mana mereka menemukan logam? Ada yang tahu nggak? Kok bisa ya? Mereka kan baru semua itu ya, batu, kok logam? Dari mana? Menemukan logam kira-kira? Ayo, tahu nggak? Ya logam, tahu logam kan? Tahu. Ya, dari mana mereka menemukan logam?
Ini kan JP ya. Tampang kelas. Usah. Kalau kenapa? Zaman dulu tuh ada zaman dulu ada mereka mau tambah belum dari mana? Ingat ya? Kenapa? Dari mana? Silakan kamu bentuk menjadi 5 kelompok ya. Kemudian masing-masing kelompok mendapatkan topik yang berbeda gitu ya. Kalau diskusi dengan kelompok Anda tentang materi apa yang akan dicantumkan dalam panduan itu ya, dengan dosen LKPD. Lalu masukkan mading kalian ini nanti di minggu depan. Baik, kelompok 1 ada dapat zaman Paleolitikum, yaitu mesti dini model Indiawan Alden dan Ramos. Kelompok 2 Mesolitikum, Indiani, Adiani, Agni, Olivia, Anam dan William, Neo, Melani, Iska, Ocean, Febrianti, Restu dan Surya. Mesolitikum David, Alif, Ainun, Tiasi, Hamzah, Logam, Alif, Rizky, Yatno, Gerson dan Pagi. Ya, saya ulangi lagi ya. Didengarkan ya, didengarkan. Tolong ya, didengarkan. Oke. Yang nomor 1 ada Basti, Dini, Maneal, Sejauhan, Alden dan Ramos. Itu dapat masa Paleolitikum. Jadi nanti kamu akan mencari kira-kira apa saja yang ada di situ gitu ya. Apa aja suku budayanya gitu ya. Terus maksudnya apa aja gitu ya. Kemudian sudah yang kedua, Mesolitikum ada Indiani, Adiani, Agni, Alivia, Anam dan William. Neo ada Melani, Rizka, Osia, Febrianti, Restu dan Surya. Oke. Mesolitikum ada David, Alif, Ainun, Chelsea dan Hamzah. Ya. Berikutnya Logam ada Adit, Rizky, Retno, Gerson dan Fadil. Silakan berkumpul dengan kelompoknya sekarang juga. Kelompok 1 mana? Nomor 2. Nomor 2 itu Mesolitikum. Jangan besok. 2. Ya, nomor 3. Ya, Neo. 4. 5. Nah, kita cari itu materinya. Karena di sini kira-kira kamu mau isi apa di situ gitu ya. Kemudian ini materinya gitu ya. Yang dapat kali ya mana? Besok. Biasa macam-macam. Neo. Tolong catat ini. Catat tentang informasi yang proyeknya. Jadi kalian bikin virtual gitu ya. Dicatat ini konsepnya di buku kalian.
Jadi pertama kamu ngapain, kedua ngapain, ketiga sampai ketujuh. Jadi biar tahu kira-kira apa namanya prosesnya, apa yang kamu lakukan dalam membuat ini. Jadi pertama itu dimulai dari ini gitu ya. Betul. Jadi pertama adalah mengenal konsep. Kedua hari kedua ngapain? Oh hari kedua kemudian menambahkan materi. Ketiga ngapain? Sampai jam 7. Nah kalau 7 nanti presentasi ya. Ya, presentasi itu depan ya. Ya Pak. Jadi silakan ditulis di kira apa yang kamu dapatkan hari ini? Jadi sebelah itu. Katakan, silakan apa? Jadi kenapa? Apa yang kamu dapatkan? Ada di sini? Ayo. Apa? Ya. Silakan ya. Apa yang kamu dapatkan pada pertemuan hari ini? Oke, mikir dulu. Oh, boleh ya, silakan. Oke. Kemudian pelajaran paralitikum gitu ya. Ini kamu dapatkan. Oke. Sebelah sini. Ya. Penasaran? Ini yang berikutnya. Dapat mengetahui bagaimana manusia pertama dapat menemukan Cara survival. Mana masa pertama itu? Tsunami gitu ya. Oke, baik. Jadi yang saya ucapkan untuk sekali ya, bagaimana kita hidup pada masa dulu ya, masa lampau, masa purba, bagaimana masa purba itu bisa hidup gitu ya, bagaimana kehidupannya, bagaimana mereka laki, apakah ada kesamaan hidupnya mereka dengan sekarang, apakah ada kesamaan budayanya, apakah sebenarnya memakai ya, betul. Lalu apa harapan kamu? Kira-kira nanti kedepannya sejarah itu mau seperti apa pelajarannya? Oke, berkelompok ya. Oke, berkelompok apa lagi? Oke, kelompoknya nggak usah dibuang lagi, tapi ini aja ya. Oke, musik dibuat terus ya. Oke, boleh. Apa lagi? Lebih seru lagi gitu ya. Ini apa? Oke, ini kayak gimana? Percepat Pak, percepat. Kantongnya pakai ini percepat biar kita mengetahui semuanya. Atau mungkin nanti ke depannya kita bisa jadi gitu ya. Oke. Jadi memang gitu yang dipotong dulu ya, kalau orang ngomong dipotong gitu ya. Betul, kita sepakat dengan dia ya. Oke. Kita harus mungkin tinggi kan. Yang sudah dulu ya. Baik, kalau begitu untuk hari ini ya, nanti minggu depan kita akan mulai presentasi ya. Saya akan lebih dahulu ya. Nanti kemudian kita akan maju ke depan gitu ya. Masing-masing kelompok. Hasil karyanya gitu ya. Oke, siap. Minggu depan kita akan presentasi hasil karya kalian. Siap. Ya, setelah itu kita akan membahas tentang materi berikutnya. Siap. Dan evaluasi. Ya, siap. Oke. Untuk hari ini sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Sebelum kita selesai sebelum kita akhiri, silakan dengan doa. Terima kasih sudah berkolaborasi dan silakan ke saya. Oke, silakan. Silakan di tempat.
Aditya Setiawan. Adriani Uban. Agni. Oke. Ainun. Oke. Ahmad Fadil. Alden. Sakit. Oke. Alif Zaki. Alifia Ramadhani. Anissa Febi. Dwi Nurhidayah. Dwi Ainun. Ezra Ramos. Ya, hadir. Fauzia Satabila. Firjiawan. Priska. Dirson. Hamzah. Anderson. Ardini. Asti. Husna. Indriani. Jihan. Anam. Rizka Maria. Melani. Miguel David. Oneal. Restuanto. Revalina. Reyatno. Oke. Kristianus. Silam. Surya. Febrianti. Ya, masuk semua ya. Ada nggak masuk 3 orang sakit, sisanya masuk dan sehat semua, tidak ada sakit ya. Amin. Oke, kalau begitu. Oke, sebelum kita masuk ke pertemuan selanjutnya, ada yang masih ingat ya? Kita kemarin membahas apa? Tentang budaya ya. Ya, tentang budaya pada masa praksara, di mana ada 4 ya. Ada Paleolitikum, Meso, Neo dan Mega, dan satu lagi logam ya. Ada sekitar 5 atau 6 ya logam. Jadi ada zaman batu dan zaman logam. Nah kemarin kalau nggak salah kalian sudah membuat sebuah karya gitu ya, yaitu membuat sebuah mading sejarah. Nah sekarang saatnya kalian untuk presentasi. Nanti maju ke depan 2-3 orang ya, presentasikan hasil dari karyanya. Kemudian nanti ada kelompok lain atau teman yang lain itu nanti yang bertanya ya. Hanya udah diskusi, tanya jawab, waktunya sekitar 5 menit ya, paling lama gitu. Kemudian setelah nanti diskusi, saya kasihkan penguatan gitu ya, refleksi dan evaluasi dan penutup ya. Oke, untuk persingkat waktu kita akan mulai dari kelompok yang pertama ya. Silakan. Kelompok 1 dari zaman Paleolitikum maju ke depan. Kelompok 1. Ulang silakan perwakilannya. Selamat pagi. Perkenalan, kami dari kelompok 1, kelompok Paleolitikum. Kami di sini membahas tentang sejarah pada zaman Paleolitikum. Kelompok kami terdiri dari saya, Asti, di ini dari Pulang. Di daerah Kandong dan Sidoarjo ini ditemukan peninggalan di daerah berupa alat yang berasal dari tulang binatang dan kayu besar serta kapal tulang dari batu. Kemudian yang kedua adalah kebudayaan Pakitan. Budaya Pakitan ini kami dari kelompok pula ingin mempresentasikan hasil kerjasama kami, yaitu masa praksara di zaman Mesolitikum. Adapun pengertian Mesolitikum adalah zaman Mesolitikum merupakan zaman batu yang berlangsung antara periode Paleolitikum dan Neolitikum. Periode Mesolitikum memiliki tentang waktu yang berbeda di berbagai belahan dunia. Begitu pula dengan hasil kebudayaan yang dapat bervariasi di berbagai wilayah. Kehidupan zaman Mesolitikum pada periode ini kondisi alam wilayah kehidupan zaman Mesolitikum pada periode ini kondisi alam jauh lebih stabil
hidup sehingga manusianya lain dan suku bisa mendukung kenaikan adapun ciri-ciri zaman Mesolitikum yang pertama ditemukan Geogenodinur dan Abysos. Yang kedua, masyarakatnya mencari makan dengan berburu, meramu dan bercocok tanam. Yang ketiga, hidup semi nomaden di tempat seperti goa atau tepi sungai. Yang keempat, alat-alat yang digunakan didominasi dari uang dan bebatuan kasar. Yang kelima, sudah mengenal seni lukis. Yang keenam, sudah mengenal kepercayaan. Adapun hasil budayanya, yaitu lukisan, peninggalan dan irama Mesolitikum yang dianggap sebagai hasil kebudayaan tertinggi mereka adalah berupa lukisan. Jadi, kalian membuat makanan sendiri. Untuk ciri-ciri zaman Neolitikum, yaitu yang pertama ada alat-alat batu sudah diasah dan dihias. Yang kedua, tempat tinggal manusianya sudah menetap. Ketiga, perubahan dari food gathering ke food producing. Yang keempat, masyarakatnya mengenal bercocok tanam dan berternak. Yang kelima, ditemukannya kebudayaan kapak, lonjong, dan kapak persegi. Yang keenam, masyarakatnya telah mengenal kepercayaan. Nama kapal lonjong berasal dari bentuk. Kenapa alat ini yang berbentuk lonjong? Bentuk keseluruhan alat ini lonjong seperti bulan telur, di mana pada ujungnya yang lancip ditempatkan tangkai dan bagian ujung yang bulat di atas. Oke, terima kasih dari kelompok Neolitikum ya sudah maju untuk presentasi. Untuk tadi masih pendukungnya adalah bangsa Kuno Melayu. Yang datangnya dari mana? Tadi kalau gambarnya kelompok ini ya datang dari Yunan, Cina gitu ya. Datang dari Cina memperkenalkan yang namanya sebuah kebudayaan baru, yaitu kebudayaan bercocok tanam. Ya. Kebudayaan yang baru, jadi bagaimana bangsa kita mengenal namanya petani gitu ya. Ya, petani dan peralatannya udah boleh berubah. Kalau tadi zamannya Paleo dan Meso itu ada kasar ya. Kalau zamannya ini udah boleh halus semua. Ya, dibuktikan tadi gambarnya ya. Kapak lonjong gitu ya, boleh halus ya. Kapak persegi juga sama. Baik, berikutnya kita akan masuk kepada kelompok yang kedua dari terakhir, yaitu adalah kelompok lanjutan dari zaman Neolitikum. Silakan maju ke depan, kelompok Megalitik. Silakan. Ya, mengatakan bahwa tradisi megalitik berasal dari daerah Tiongkok Selatan dan disebutkan oleh bangsa Austronesia. Berdasarkan bentuk tinggalannya, budaya Megalitikum terbagi menjadi dua, yaitu megalitik tua di Indonesia pada zaman Neolitikum 2500 sampai 1500 SE dan dibawa oleh pendukung budaya tapak segi Proto-Melayu. Adalah berundang-undang acah-acah statis. Megalit muda contoh bangunannya menyebar ke Indonesia pada zaman perunggu 1000 sampai 100 SN. Dibawa oleh pendukung kebudayaan Bongsom acah-acah yang. Sedangkan berdasarkan masanya tradisi megalitik dibedakan menjadi dua, yaitu tradisi Megalitikum yang berasal dari masa prasejarah dan umumnya berupa monumen yang Cina dipakai lagi. Tradisi Megalitikum yang masih berlanjut pada umumnya ditemukan di daerah Nias, Toraja, Sumba, Samur, Flores, dan Timor. Baca juga zaman Mesolitikum. Megalitikum masyarakat telah mengenal kepercayaan meskipun masih dalam tingkat awal, yaitu dari moyang yang pada zaman logam, manusianya tidak hanya menggunakan peralatan sehari-hari dari batu, tetapi juga mampu membuat alat-alat dari logam. Manusia yang hidup pada zaman logam dikatakan telah mengembangkan teknologi yang cukup tinggi, sebab logam tidak dapat dipecah dan dipahat dengan mudah, sebagaimana halnya batu. Pada periode ini, bahan-bahan dari logam diolah dan dibentuk menjadi beraneka ragam peralatan. Hal itu membuktikan bahwa
manusia purba telah mengenal teknik peleburan logam. Zaman logam juga disebut masa perundagian, sebab di dalam masyarakatnya muncul golongan undagi yang terampil di bidangnya masing-masing. Teknik pengolahan logam pada zaman periode ini masyarakatnya mengenal dua teknik. Teknik pengolahan logam periode ini masyarakatnya mengenal dua teknik. Pengolahan logam yaitu teknik bivalve atau teknik stangkup adalah cara pengolahan logam menggunakan dua cetakan dari batu yang dirapatkan. Teknik seperti ini dapat digunakan berkali-kali. Kebagian dan ciri-ciri zaman perunggu. Pada zaman perunggu, manusia purba mampu mencampurkan tembaga dan timah dengan perbandingan 3/10 untuk menghasilkan logam yang lebih kuat dan keras. Salah satu daerah Untuk yang logam tadi sudah menarik ya, cukup menarik sekali di mana bangsa kita sudah mengenal bagaimana mengenal logam. Ada dua teknik yaitu stangkup dan dengan cara cetakan col, irit gitu ya. Dan yang lebih irit dan lebih bisa dipakai berkali-kali adalah teknik yang tadi stangkup gitu ya. Yang ketika pada waktu membuat logam, jadi cetakan yang pertama sama kedua dengan satu masukin logam sudah keras dibuka. Kalau tadi yang cetakan lirik, bikin cetakan lirik dimasukin logam dipecahin jadi lebih boros gitu ya. Oke, terima kasih dari kelompok masing-masing sudah bagus memberikan karyanya gitu ya, cukup baik. Dari gambarnya juga menarik gitu ya, dari penjelasan juga lumayan menarik. Cuma ada beberapa kekurangan yaitu bagaimana cara presentasi karena belum bisa gitu ya. Kedepannya mungkin ada perubahan lebih baik lagi. Baik, sebelumnya saya akan memberikan sebuah evaluasi. Silakan kalian isi evaluasinya ini ya. Kerjakan aja semampu kalian. Ya, silakan. Kira-kira apa yang kamu dapatkan pada pertemuan hari ini? Angkat tangan. Apa yang kamu dapatkan dari Pak? Silakan. Yang saya dapatkan itu Pak, sejarah-sejarah kayak penemuan dari masa kemudian yang hukum sampai masa logam. Oke. Jadi apa namanya? Ada perbedaan gitu ya dari masa zaman batu sama logam gitu ya. Siapa lagi? Siapa lagi yang mau menanggapi? Dari laki-lakinya, ayo. Mungkin. Kira-kira apa yang kamu dapatkan pada pertemuan hari ini? Pada nanti pertemuan berikutnya kita akan membahas materi lanjutan dari masa ini. Jadi setelah kita mengenal namanya zaman praksara, kita akan mengenal nanti satu zaman yang baru, di mana kita akan mengenal tulisan. Ya, itu adalah zaman atau masa Hindu Buddha. Disinilah awal kita akan mengenal tulisan. Ya, tadi ujungnya ibu Pak. Siap. Ya. Oke, sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan? Siap. Tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri untuk hari ini dan selamat pagi. Selamat pagi. Silakan ditutup dengan doa. Dan siap. 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 Mengakhiri belajar pada hari ini kami seluruh tanggapan kita masing-masing berdoa dimulai. Bangsa